Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata AS Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi Iran. Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api. Seperti Anda lihat ini pemirsa, senjata api beserta amunisinya. Di tengah sanksi untuk Iran, serangan militer Israel ke Lebanon terus berlanjut. Militer Israel kemarin menyerang petugas medis di Lebanon, di mana 3 serangan bertubi-tubi datang. Meski tim medis dan warga sipil yang terluka sudah di dalam ambulan. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadun Selatan dekat kota Nabatiyeh yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon juga kian gencar, pemirsa. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, tapi dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Tebnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tebnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur. Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Sementara itu militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon termasuk distrik Bin Jbeil. Serangan itu pemirsa menghantam permukiman warga. Lagi-lagi warga sipil menjadi korban. Kita bisa lihat inilah momen serangan udara Israel menghantam sebuah blok bangunan di dekat rumah sakit Bin Jbeil di wilayah Ainata, Lebanon Selatan. Serangan dilaporkan mengenai sebuah rumah di kawasan Al-Maslak. Ledakan asap tebal membumbung tinggi di komplek permukiman. Israel juga telah mencoba merebut kota Bin Jbeil selama beberapa hari terakhir ini. Militer Israel selalu mengatakan mereka menyelesaikan pengepungan kota itu dan akan menguasai kota itu sepenuhnya beberapa hari ke depan. Salah satu yang ditarget adalah Hizbullah. Israel memasang bahan peledak di rumah-rumah dan meledakkannya.
Cara yang sama seperti di beberapa desa dan kota di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon terus terjadi selama beberapa pekan terakhir. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut, menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jiyeh, Lebanon. يا الله فان استهد فين فان يا الله فان استهد فين فان. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah. Sebuah video direkam oleh pasukan Zionis Israel di tengah kehancuran kota Aita Al-Sab, Lebanon Selatan. Bukannya malu, mereka dengan bangga keliling kota menggunakan mobil untuk menunjukkan kerusakan kota akibat perbuatannya. Mengapa tentara Israel bangga menghancurkan kota? Seorang prajurit Zionis Israel, kita bisa lihat dengan bangga menunjukkan perbuatannya yang telah menghancurkan kota Aita di Lebanon Selatan. Kehancuran itu ia perlihatkan dalam sebuah rekaman video sambil berkeliling bersama rekannya menggunakan mobil jeep terbuka. Dalam video itu ia bahkan mengatakan itu adalah kesuksesan menghancurkan teroris di tiap kota dan desa. Alih-alih malu dengan perbuatannya yang juga membunuh warga sipil, prajurit Zionis ini malah mengatakan akan menghancurkan segalanya. Sementara itu Israel mengakui kekurangan pasukan, bahkan Israel bisa runtuh bila tidak ada tambahan tentara. אנחנו פירטנו מספר פעמים לאורך הדרך, בצה"ל חסרים כל העת בין 12 ל-15 אלף חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. חסרים בצה"ל, זה המצב. במידה ולא יוסדר החוק להארכת השירות, אנחנו בינואר הקרוב, ינואר 27, נרד ל-30 חודשי שירות. המשמעות היא עוד פחות אלפי לוחמים בצה"ל, מעבר למחסור שדיברתי עליו קודם, והמשמעות היא פחות פלוגה בגדוד. על זה המשמעות של אלפי לוחמים. אנחנו צריכים עוד לוחמים, צריכים עוד חיילים בצה"ל. זה החלק הראשון. צריך לחוקק את העניין הזה, את הארכת השירות. בנוסף לזה צריך להסדיר את חוק המילואים, שהוא לא רלוונטי, הוא נועד לעידן הקודם. בעידן הזה צריך לסדר אותו כדי שייתן מענה ראוי ללוחמים, לאנשי המילואים וגם לצה"ל כולו ולמשימות שלו בשעה שמנעד המשימות. Pemirsa, ada fenomena alam unik ya. Puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu sejumlah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Otoritas tempat pun mengeluarkan peringatan kepada warga agar waspada. Kita bisa lihat ini pemirsa. Di udara, di mobil. Kita bisa lihat di beberapa permukaan. Kawanan lebah dalam jumlah besar ternyata melanda di area permukiman yang dikuasai Israel. Fenomena ini muncul dan memicu kekhawatiran. Otoritas tempat meminta warga pemilik toko menutup pintu serta jendela. Belum diketahui pasti penyebab munculnya lebah dalam jumlah besar ini. Anggota parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi.
Sementara itu Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Konrad Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Anggota parlemen Polandia, Konrad Berkowicz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowicz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan.